Idealisme yang dimiliki oleh seorang pemuda, disitulah letak kehormatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi para pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel Pemuda Project. Di sini kami akan membahas dan berisik soal isu-isu dan juga hal-hal yang amat erat kaitannya dengan pemuda. Dan di episode kedua project kami, yakni project Dialog Pemuda, akan membawakan tema yang cukup esensial dan urgent untuk disampaikan, di-sharing dan diperdengarkan oleh seluruh pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia, yakni idealisme bagi pemuda. Nah, pemuda, kalau kita mau berperan dan juga berposisi dalam kehidupan bermasyarakat sosial, tentu kita harus mempunyai identitas dan peran sosial masing-masing. Idealisme di sini berfungsi sebagai ujung tombak beserta tamengnya agar kita dapat memposisikan diri dalam bermasyarakat agar dapat berkontribusi dan berperan. Nah, karena idealisme ini terbentuk dalam akal pikiran kita, tentu idealisme akan mempengaruhi paradigma, persepsi, serta tingkah laku seorang individu. Dan juga idealisme tentu harus diluruskan dan diarahkan agar sesuai dengan moral-moral sosial yang ada di masyarakat. Karena moral sosial yang tidak dilandaskan pada ilmu pengetahuan justru akan menjadi mitos belaka. Dan ya, seperti itulah idealisme bagi kita, suatu keyakinan akan benar atau salah, atau sesuatu yang seharusnya dan didambakan oleh seorang individu. Dan di episode podcast kita pada kali ini, saya tidak ngobrol sendirian, karena kalau ngobrol sendirian berarti monolog, bukan dialog. Dan di sini saya sudah bersama seorang teman ngobrol saya yang asyik untuk diajak ngobrol dan juga sharing-sharing soal idealisme ini. Halo Olin, gimana kabarnya hari ini? Halo Mirza, ya hari ini kabar saya lumayan baik lah. Lumayan baik. Lumayan baik. Kenapa kok lumayan? Kenapa kok nggak baik-baik banget gitu? Ya karena kemarin tidur saya tidak terlalu nyenyak, jadi mungkin kurang baik, agak ngantuk-ngantuk juga. Gitu mungkin ya? mungkin nggak apa-apa. Ya mungkin. Dan kemarin kan habis ujian ya Olin ya? Iya, habis ujian. Seminggu, bahkan 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu kita digempur ujian, dan mungkin satu harinya bisa sampai 3 ujian. Jadi setelah ujian ini kita benar-benar kayak enjoy dan lepas banget gak sih? Sebenarnya iya lepas sih, tapi kan ada remedi juga. Masa sih? Tapi ya bertuhan belum remedi. belum Enggak, jangan sampai. Jangan sampai remedi. Iya. Karena kita harus optimis bahwa nilai kita itu harus baik. Karena pemuda itu harus mempunyai optimisme dalam dirinya. Karena ujian itu rumusnya gini, Olin. Kerjakan lalu tinggalkan. Untuk hasil kita sudah serahkan pada yang ada di atas gitu. Nah, Olin, kita akan ngobrolin soal idealisme nih ya. Dan pasti idealisme itu amat penting buat dimiliki oleh seorang pemuda. Nah, menurut Olin nih, seberapa penting sih idealisme bagi seorang pemuda, dan mengapa itu menjadi hal yang begitu penting? Ya, jadi kan idealisme bagi pemuda itu kan bukan hanya sebagai acuan mereka untuk gambaran mereka untuk membangun masa depan mereka, tapi idealisme dalam diri mereka juga yang bisa menjadi patokan mereka atau landasan mereka juga untuk berperilaku sehari-hari. Contohnya itu kalau kita lihat dari peristiwa sejarah Sumpah Pemuda, itu kita patut dicontoh bagaimana idealisme pemuda pada tahun 1928 itu pada Sumpah Pemuda, bagaimana pemuda-pemuda saat itu ingin sekali mempersatukan Indonesia karena berbagai macam perbedaan yang ada. Seperti partai-partai saat itu kan sebenarnya ada beberapa, tapi mereka memecah diri menjadi partai-partai yang
sendiri-sendiri, Iya, yang memiliki individualis. aturan atau idealisme sendiri. Mm-mm. Nah, tapi pemuda saat itu berkeinginan atau ingin sekali membangkitkan idealisme mereka Betul. dengan mempersatukan Indonesia di berbagai macam keberagaman dengan Sumpah Pemuda itu. Nah, betul sih. Jadi penting sekali sih idealisme itu bagi pemuda, apalagi untuk pendidikan juga, bagi hobi mereka. Oh iya, aku pengen sekali kedepannya aku pengen kayak gini, gimana ya? Berarti aku juga harus punya prinsip atau punya landasan juga reng-rengan untuk kedepannya gimana. Nah, iya sih Olin. Kalau sekarang kan kita tahu bahwa arus globalisasi itu benar-benar udah deras banget ya, dan kalau kita mau membendung pun itu sudah sangat sulit gitu. Karena maka dari itu kita juga harus mempunyai idealisme bagaimana diri kita akan berperan dan juga berposisi dalam arus globalisasi tersebut. Karena kalau kita tidak punya pendirian, kita tidak punya patokan, ya kita akan terombang-ambing gitu di dalam lautan yang luas dan arus yang deras. Nah, kalau dari Sumpah Pemuda itu benar-benar menarik sih, karena dari namanya pun Sumpah Pemuda, dan di channel ini pun namanya Pemuda Project. Nah, sebenarnya juga di Pemuda Project ini tuh berlandaskan dari Sumpah Pemuda, Olin. Benar sekali kalau pada saat itu Indonesia masih bersifat kedaerahan, bersifat individualis gitu. Belum punya pegangan lah. Nah, betul, belum punya Kokoh. pegangan Prinsip yang kokoh atau landasan untuk bersatu kan. Iya. Yang pada akhirnya sifat-sifat kedaerahan tersebut justru malah ya melemahkan Indonesia sendiri. Kita tidak bisa bersatu, tidak bisa bersatu dan melawan penjajah. Oleh karena itu Sumpah Pemuda datang agar bisa menjadi patokan dan juga mempersatukan bangsa Indonesia pada kala itu. Nah, kalau misalkan menurut Olin ya, dalam Sumpah Pemuda itu apa sih contoh idealisme yang benar-benar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang? Contohnya itu keinginan untuk mengubah atau mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia. Karena saat itu kan pemuda kan juga dalam kondisi di mana Indonesia masih memiliki sifat yang tadi bisa dibicarakan, yaitu sifat kedaerahan. Nah, di situ ada jiwa-jiwa pemuda-pemuda yang memiliki pola pikir idealisme atau ingin sekali membuat Indonesia itu menjadi Indonesia yang bersatu dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau diterapkan dalam kita, contohnya kita juga kan masih berbeda juga, karena Indonesia ini adalah negara yang beragam, bukan hanya pulau, juga suku, budaya, dan agama juga. Jadi kita sebagai pemuda juga boleh merangkul yang berbeda-beda itu menjadi satu tanpa mendiskriminasi mereka. Ya sih, karena kalau dalam lingkup terdekat kita pun banyak banget perbedaan-perbedaan itu. Bahkan sekedar berbeda pendapat itu juga termasuk perbedaan kan, Aulia. Nah, di dalam Sumpah Pemuda itu pastilah terkandung bagaimana kita dapat mempersatukan kepala, mempersatukan gagasan kita agar ya tadi terwujudnya suatu persatuan dan kesatuan di era yang benar-benar ya bisa dibilang deras banget ini, terutama soal globalisasi. Dan juga ya Olin ya, karena globalisasi ini tuh membuat kita agak jauh dari persatuan yang didefinisikan oleh Sumpah Pemuda. Maka dari itu kita juga tentu harus bisa memaknai Sumpah Pemuda ini dalam era yang sekarang. Keren Olin untuk referensi Sumpah Pemudanya, keren sih. Karena ya kita belum menjelaskan juga kenapa komunitas ini dinamakan Pemuda Project. Karena ya tadi saya ingin dan kami ingin untuk memasukkan diksi pemuda dalam komunitas kami, karena benar-benar kita itu terinspirasi dari Sumpah Pemuda yang di situ banyak sekali terkandung idealisme yang harusnya dimiliki oleh seorang pemuda. Wes, terima kasih Olin untuk jawabannya. Nah, tadi ya Olin ya, soal idealisme yang amat begitu penting yang dimiliki oleh seorang pemuda. Menurut Olin nih, karena keadaan maupun peradaban kita sudah memasuki era yang benar-benar, maaf ya, bisa aku katakan chaos soal ya bagaimana kita dihadapkan dalam perpecahan, bagaimana kita dihadapkan dalam kebudayaan yang baru. Itu seharusnya begini Olin, kenapa dan apa
idealisme yang harusnya itu dimiliki oleh seorang pemuda? Kalau menurut aku tuh idealisme yang harusnya ada yang dimiliki oleh seorang pemuda itu idealisme yang mampu dan memberi dampak positif juga kepada yang berbeda-beda atau kepada lingkungan tersebut. Karena pemuda itu juga generasi-generasi gemilang bangsa. Ya pasti. Gimana pemuda itu sebagai penerus, bukan kita mengandalkan itu aja atau itu yang pinter kamu aja terus gitu kan. Nggak mungkin manusia itu hidup untuk selamanya. Betul. Pasti mereka itu memiliki keturunan atau penerus-penerus berikutnya. Kita sebagai pemuda juga mampu memiliki pola pikir juga bagaimana kita harus menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik juga bangsa dan negara kita. Betul. Karena untuk apa kalau kita pintar namun kita tidak berdampak? Karena ya kepintaran itu atau kecerdasan itu harusnya dia disampaikan agar tidak berhenti pada kita sendiri. Nah, itu juga sama seperti yang aku pikirkan Olin. Seharusnya idealisme yang benar-benar dipegang oleh pemuda itu merasa bahwa dirinya itu haus akan ilmu pengetahuan dan selalu menempatkan dirinya sebagai pelajar dimanapun itu berada. Karena kalau kita tahu ya bahwa ilmu itu tidak hanya ada di sekolah, tidak hanya ada di bangku persekolahan dengan mendengarkan guru saja. Namun bisa saja kita menemukan ilmu pada saat ngobrol sama penjual gorengan, sama orang-orang yang ada di jalan misalkan. Itu kan juga termasuk ilmu. Dan disitulah letak di mana aku menemukan arti bahwasannya pernah dikatakan oleh Tan Malaka ya, orang-orang yang berpendidikan apabila ia merasa tidak pantas untuk berbicara sama orang-orang yang mencangkul, maka seharusnya pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Jadi benar-benar pendidikan itu harus bisa secara holistik mencakup pengembangan intelektualisme termasuk dalam kecerdasan kita, dalam membangun konsep dan gagasan, dan juga humanisme di mana kita itu memperlakukan orang itu juga sebagai manusia, atau kata lain yang kerennya juga itu memanusiakan manusia. Selain daripada kita memandang diri kita itu sebagai seorang yang istimewa, kita juga harus bisa memandang orang lain sebagai orang yang istimewa juga, dan menempatkan diri kita sebagai gelas yang kosong sebelum kita memulai suatu pembicaraan maupun diskusi, agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang justru malah memperkeruh dan juga memecahkan nilai-nilai persatuan itu. Oke, Olin, untuk jawabannya itu keren banget soal tadi ya, idealisme yang harusnya dipegang oleh seorang pemuda. Untuk itu sebenarnya Olin, dalam idealisme itu kan tadi telah disinggung ya bahwa idealisme itu terkandung dalam pikiran, sehingga dia itu mempengaruhi persepsi, yaitu penerimaan dia dalam mengolah informasi, paradigma, cara pandang ia terhadap sesuatu, dan tingkah laku Olin atau kebiasaan. Nah, menurut Olin ya, kita kan sekarang banyak menemukan pergaulan-pergaulan yang tidak sehat lahir karena kebiasaan ya. Seharusnya idealisme di sini berperan Olin untuk bisa menjaga mereka. Nah, menurut kamu idealisme yang penting dalam sebuah pergaulan itu seperti apa? Kalau menurut aku, idealisme itu bisa membangun karakter diri dalam seorang pemuda. Kalau pemuda itu merasa bahwa dirinya mungkin belum diterima atau mungkin mereka merasa kurang baik dalam lingkungannya, mereka pasti akan menemukan jati diri mereka sendiri-sendiri. Dan jati diri itu akan membentuk sebuah karakter diri mereka. Betul. Untuk kedepannya mereka akan berbuat seperti apa dan berubah seperti apa dan berdampak bagi lingkungannya tersebut. Jadi idealisme tersebut harus bisa membentuk jati diri ya. Iya, dan karakter juga. Dan karakter juga. Penting sih. Nah, menurut kamu Olin, karena sekarang kan pemuda itu kerap ya sulit sekali untuk menemukan jati dirinya, dimana sekarang itu mudah sekali untuk mendapatkan informasi, dan maaf ya, bagi aku sendiri pun cukup sulit untuk menemukan jati diriku. Nah, kalau Olin ada nggak satu pesan deh atau motivasi untuk sekarang dari teman-teman yang belum menemukan jati dirinya gitu?
Kalau pesan aku sih sebenarnya aku juga masih mencari juga, masih Iya, sama-sama bagaimana, mencari ya gitu. mencari jati diri juga. Kalau pesan aku sih teruslah untuk berusaha, apapun yang kamu lakukan pasti itu membuahkan hasil, walaupun hasilnya itu sekarang menurut kamu belum membuahkan hasil yang bagus, tapi ketika kamu terus naik tangga dan terus sampai ke ujung pasti kamu akan menemukan suatu hasil yang gemilang. Oke. Tapi memang sih kalau kita berproses itu tantangannya memang banyak, bukan dari lingkungan tapi dari diri kita juga. Nah, dari diri sendiri. Apalagi kemalasan juga yang betul sih. biasanya dihantui terus oleh Rasa malas. ya rasa malas terhadap sesuatu, pasti itu yang menghantui para pemuda-pemuda. Nah, dengan idealisme ini seharusnya juga mampu membangkitkan semangat mereka untuk boleh berkarya dengan apa yang mereka inginkan untuk kedepannya. Berarti juga idealisme ini sangat berpengaruh terhadap daya juang ya Olin ya. Karena ya dengan idealisme tersebut kita dapat memotivasi diri kita sendiri untuk dapat terus berjuang dan menemukan jati diri yang sebenarnya dalam diri kita. Oke. Dan Olin, karena kita sekalian ya membahas soal jati diri, aku juga beranggapan gini Olin. Aku kerap berdiskusi dengan teman-temanku soal mimpi mereka. Terkadang mereka itu sulit menemukan mimpinya dikarenakan ada perbedaan pendapat dalam diri mereka sendiri. Berarti menemukan arti mimpinya itu ya. Iya, arti mimpinya Iya, itu. arti Karena idealisme juga kan berpengaruh terhadap daya juang seorang untuk meraih mimpinya ya. Kadang kalau mimpi buruk dikiranya itu pasti akan mendatangkan malapetaka atau nasib buruk gitu. Padahal kan nggak selalu mimpi buruk itu mendatangkan hasil yang buruk juga bagi kehidupan kita di realitanya gitu. Nah, itu seharusnya memang ya tadi ya, dia harus menemukan jati dirinya terlebih dahulu, dia itu mempunyai apa. Jadi memang benar kita harus menilai diri kita secara hanis, itu secara jujur. Seharusnya bagaimana diri ini itu berperan, apa yang sebenarnya dimiliki oleh diri kita sendiri, dan juga apa yang kita punya gitu Olin. Nah, terkadang banyak banget teman-temanku ini kalau ditanya soal apa cita-cita mereka, mimpi besar ya, visi besar ini mereka belum bisa pasti. Jadi mereka tuh istilahnya tuh harus PDKT dengan dirinya sendiri. Betul, PDKT dengan dirinya sendiri. Luangkan waktu. Kalau mereka tanya-tanya ke teman itu kan hanya sudut pandangnya teman mereka seperti ini, sudut pandangnya orang lain seperti ini, dan dia juga bisa berpengaruh. Oh, harusnya aku seperti ini, contohnya seperti itu. Tapi kemampuan kita beda dengan apa yang diomongkan dengan orang tersebut gitu. Makanya mengapa kita harus PDKT dengan diri kita sendiri dan menemukan dan bisa mencintai diri sendiri dulu lah, baru kita boleh menemukan atau mencintai orang lain. Nah, berarti mencintai diri kita sendiri baru kemudian mencintai orang lain. Karena ya apapun, saat apapun juga kita akan kembali diri kita sendiri. Kita sendiri pun ya sama diri kita sendiri gitu. Jadi memang benar kalau kita itu harus melakukan PDKT sama diri kita sendiri, jujur terhadap apa yang kita inginkan, jujur terhadap apa yang kita mau. Karena orang lain itu boleh untuk berpendapat apapun, tapi hak yang kita miliki untuk memutuskan itu berada dalam tangan kita. Biarpun orang lain mengatakan kamu harus ke jalan ini, tapi kalau hatimu sakleknya sama yang B, jalan B atau jalan yang lain, itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Dan menurut Olin, kalau tadi ya andai kata dalam menentukan jati diri maupun cita-cita atau mimpi kita, tapi ya. sebenarnya pendapat orang lain juga boleh menjadi acuan juga sih. Iya, Ya, boleh. selain kita angkuh lah katakan, nggak boleh angkuh, tapi kita juga harus menerima kritik dan saran dari orang lain juga yang boleh membangun. Terkadang kan kita itu sulit untuk menilai diri kita sendiri ya. Ya. Dan sebenarnya yang dirasakan orang lain itu gak enak terhadap kita, tapi justru kita ya biasa-biasa aja dan menjadikan kritik sebagai bahan untuk pertimbangan dan perkembangan kita itu bagus banget. Nah, itu juga termasuk idealisme yang harusnya dimiliki oleh pemuda. Iya.
itu Mampu menerima kritik, dan saran, baru menilai apakah kritik itu memang benar ada dalam diri kita. Kalau memang benar, ya berarti kita harus ubah. Apakah kalau kritik tersebut tidak berdasar pada apa yang kita lakukan sebenarnya atau niat kita, ya boleh kita anggap sebagai angin lalu saja. Tapi tetap kita harus menerima kritik, nggak boleh kita benar-benar kayak tertutup banget, angkuh kalau kita itu adalah yang paling benar gitu. Banyak gak sih untuk orang-orang yang kayak gitu? Bener, mereka itu kayak orang yang berpikiran terbuka, tapi kalau soal kritik, oh I don't like it gitu. Menurut kamu gimana orang-orang seperti itu, Alin? Seharusnya kan juga mereka kan mampu membuka diri dan memiliki pola pikir kalau kita itu tidak bisa menilai diri kita sendiri. Pasti kan kita juga manusia yang bergaul dengan orang lain. Makhluk sosial gitu. Iya, makhluk sosial. Pastinya yang ada dekat kita mampu merasakan bagaimana sikap kita, perilaku kita, atau first impression terhadap kita juga. Dan itu juga menjadi acuan kita untuk boleh menilai diri kita dan mampu mengubah sikap kita yang kurang baik juga mungkin kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kita nggak boleh gampang kayak tertutup, nggak apa-apa sih, tapi ya jangan terlalu tertutup, karena kalau terlalu banyak introvert juga itu kamu nggak bisa menemukan sesuatu yang baru yang pandangannya teman kamu terhadap kamu itu juga baru. Nah, di dalam sosiologi juga gitu kan, Olin. Manusia bisa dikatakan berdampak atau memang benar-benar baik itu saat dia berada dalam lingkup yang dimana ada manusianya juga. Berarti kalau kita baik, ya mungkin satu orang saja, itu bukan bisa dikatakan sebagai kita manusia. Karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang dimana dia membutuhkan dan juga harusnya berperan untuk orang lain. Nah, kan banyak ya Olin ya orang-orang yang merasa dirinya itu sebenarnya suka banget gitu sendiri, suka banget sendiri. Bahkan dalam kasus yang benar-benar parah itu, maaf ya, di Jepang itu ada hikikomori di mana dia itu menutup dirinya banget terhadap dunia luar, terhadap masyarakat gitu. Itu seharusnya nggak dimiliki oleh seorang pemuda nggak sih? Iya. Itu seharusnya itu kalau memang kita sebagai pemuda juga seharusnya kita juga yang peka terhadap kondisi juga, karena kita sama-sama seorang pemuda, harusnya kita saling memberi semangat, memberikan support, atau sedikit-sedikit lah berbincang-bincang tipis-tipis juga sebelum akhirnya nanti dia bisa membuka diri dengan pelan-pelan dan hati-hati. Walaupun pertama-pertama itu pasti mungkin dia pasti takut atau dia punya masalah sesuatu yang dia nggak pengen banget untuk diungkapkan pada orang lain, tapi kalau kita tipis-tipis untuk ayo kamu ada apa atau bertanya-tanya tipis-tipis, pasti lama-lama dia pasti akan menemukan kenyamanan dalam diri kamu gitu. Dan pasti mereka juga akan membuka apa yang jadi masalahmu dan kita boleh membantu juga. Jadi harus sabar dan pelan-pelan, nggak bisa langsung cek langsung kan. Iya. Jangan oke gas yang aja gitu. maaf oke gas. Berarti tetap kita harus percaya pada proses dan tetap sabar, terutama soal orang lain. Nah, ini juga termasuk dalam ajaran-ajaran yang sekarang itu lagi terkenal ya Olin ya, itu soal stoicism, dimana kita bisa untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Contohnya tadi, kita bisa bersabar, kita bisa ya pelan-pelan. Nah, untuk orang lain responnya terhadap kita itu memang sudah di luar kendali kita. Jadi ya seharusnya kita menerima atas segala hal yang terjadi di luar kendali kita. Pokoknya kita juga udah usaha. Nah, betul. Respon kita atau usaha kita itu nyalah yang ditentukan oleh diri kita sendiri. Jangan sampai kita malah, nah ini juga yang menjadi masalah soalnya dia mengenai pendapat dari orang lain. Pendapat orang lain kan jauh dari kendali kita kan, benar-benar nggak bisa dikontrol, nggak bisa kita kendalikan juga. Yang akhirnya kita itu mudah terpengaruh soal pendapat-pendapat orang lain. Gimana kamu misalkan mendapati diri juga seperti itu? Misalkan
oh orang lain nanti akan berkata seperti apa ya, orang lain akan mikirnya kayak apa ya soal itu. Gimana Olin? Kalau itu sih harusnya kita harus mampu belajar untuk berpikir dewasa. Oh, Bagaimana gimana itu? menghadapi kritik-kritik, saran yang pendapat yang kurang bagus gitu ya. Kalau aku misalnya begitu sih, aku pernah juga sih. Pertama-tama tuh memang itu pendapat tersebut itu dikelola di otak, bagaimana kita merenung dulu apa yang terjadi begitu atau kita membiarkan diri kita itu bersantai dengan diri kita sendiri gitu, lalu kita akan menemukan apa sih yang langkah apa yang harus kita ambil ke depannya untuk bisa berpikir dewasa lah gitu. Kalau kita terus-terusan termenung terus menganggap kritik itu sebagai suatu yang buruk, ejekan bagi kita, pasti kita nggak akan bisa bangkit dan berubah. Ya berarti memang ya menurutku ya kritik itu sebagai awal dari perubahan. Kalau kita mau berubah ya tentu kita harus menerima kritik tersebut, menerima kritik kemudian mengolahnya pada diri kita sendiri. Menurut formula aku tadi ya, apakah kritik itu benar berdasar pada apa yang benar-benar kita lakukan atau tidak berdasar. Kalau memang benar maka harus kita ubah gitu. Nah itu juga gini Olin, soal dari tadi ya pendapat dari orang lain, soal pendapat dari orang lain, benar kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan terhadap kita. Namun sebenarnya kita bisa mengontrol juga. Sebenarnya kita bisa mengontrol dari apa yang sebenarnya orang lain itu katakan atau orang lain pikirkan. Jadi kalau aku kayak gini, benar kita tetap berada dalam pemikiran dari stoicism, apa yang bisa kita kendalikan itulah yang mampu kita urusi. Maka dari itu kita harusnya sebelum melakukan sesuatu itu menilai apakah perlakuan kita apabila dilakukan oleh orang lain, kita enak gak nyawangi, kita enak gak ngelihatnya, kita enak gak buat merasakan hal tersebut. Kalau memang gak enak ya berarti gak boleh kita lakukan, karena pasti orang itu punya sudut pandang yang universal terhadap orang lain. Kalau misalkan dalam moral kita kan dalam berhubungan sama orang yang lebih tua, kita harus sopan, kita harus berbicara selembut mungkin. Karena kalau kita andai kata menempatkan posisi pada orang yang lebih tua tersebut, tentu kan gak enak gitu ya mendengar ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang dengan nada tinggi dilontarkan oleh orang-orang yang berada di bawah umur kita. Berarti memang benar yang dapat kita kendalikan sepenuhnya adalah diri kita sendiri. Dan kita harus menilai apakah yang kita lakukan tersebut itu memang mampu untuk diterima orang lain atau justru gak enak. Berarti bagaimana kita tuh menempatkan diri kita pada suatu lingkungan tertentu dan bagaimana juga kita bisa berdampak positif juga bagi lingkungannya. Betul, berarti benar. Iya. Kita harus bisa memposisikan diri. Benar-benar bisa memposisikan diri dalam bermasyarakat. Tentu kalau mau dipandang bagus oleh orang, kita juga harus berpandangan bagus terhadap mereka. Harus bisa benar-benar ingin untuk berdampak positif seperti yang Olin katakan tadi, baru kemudian kita dapat diterima dalam kelompok masyarakat tersebut. Kalaupun kita nggak berdampak, ya justru malah stop di kita kan. Misalkan kita punya sesuatu yang bagus untuk disampaikan, malah kita pendam sendiri karena itu tadi nggak mau untuk berdampak positif. Nah dengan podcast ini juga diharapkan mampu untuk berdampak positif pada pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia. Nah Olin, untuk yang sekarang lagi marak ya juga karena tadi sudah menyinggung soal globalisasi, sekarang pergaulan di antara para pemuda dan pemudi itu kayaknya juga perlu untuk menjadi sorotan Olin. Perlu dikomentarin lah istilahnya gitu. Karena ya maaf banyak banget sekarang pergaulan-pergaulan yang tidak mengindahkan norma, baik itu norma sosial maupun norma agama ya Olin ya. Mereka justru terjerumus pada pergaulan-pergaulan yang sebenarnya tidak sehat untuk mereka, yang benar-benar
bebas tapi kebablas gitu. Iya. Bebas tapi sangat Kalau bebas. ketabrak nggak apa-apa. Iya. Karena bisa diobati. Mm-mm. Kalau kebablasan itu walah, cuma Wah. bisa. Benar. Dan ini juga aku juga pengen minta pendapat dari sudut pandang seorang perempuan mengenai pergaulan. Ada nggak dari kamu satu bentuk prinsip deh, prinsip yang harusnya dipegang individu, baik itu pemuda atau pemudi, saat sebelum mereka memulai suatu interaksi atau pergaulan? Ya pertama kalau menurut aku itu kalau bicara soal prinsip bagi seorang perempuan lah ya. Iya. Ya kalau aku bergaul, ya lihat dulu itu siapa dan apakah itu baik atau tidak menurutmu. Kan bisa kita bisa menilai seseorang Iya. itu bisa juga dari tingkah laku kalau kita belum bisa ngobrol juga. Kalau memang dia baik, mungkin kamu bisa terus bergaul dengan dia. Tapi kalau kamu lihat lama-lama kok kurang cocok atau gimana, nggak apa-apa bergaul, tapi jangan sampai kamu tuh mengikuti arus dari dia gitu. Jadi kamu punya prinsip, kamu jangan sampai terbawa oleh pergaulan-pergaulan yang dibawa oleh temenmu yang kurang baik. Berarti memang benar ya, kalau sebelum kita melakukan suatu pergaulan atau interaksi, itu sebenarnya kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Apa sih yang seharusnya aku lakukan, apa sih yang seharusnya boleh aku jaga, dan apa sih yang nggak boleh aku lakukan. Dan bisa melihat lingkungannya juga, apakah lingkungannya juga baik atau enggak gitu. Karena lingkungan juga pasti bisa mempengaruhi diri kita sekali. Betul. Apalagi dengan lingkungan yang ada di dalamnya itu manusia itu tadi, tambah bisa mempengaruhi sekali. Nah, iya Olin. Karena ya tadi ya, kalau manusia itu makhluk sosial dan makhluk peniru gitu, makhluk imitasi banget. Karena yang dibawa oleh lingkungannya tersebut pastilah berpengaruh terhadap baik itu tingkah laku sampai pada kepribadian dia. Bahkan ya aku pernah lihat, baca gitu, dan menyadari bahwa itu ya masuk gitu. Aku bisa menilai dan membayangkan masa depanmu jika kamu memberitahu teman-teman. Jadi memang benar ya, lingkungan itu bisa menggambarkan diri kita. Jadi dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berinteraksi, itu lama-kelamaan akan tertanam pada diri kita mengenai entah kepribadian yang dibawa oleh teman-teman kita, perlakuan-perlakuan mereka gitu. Maka dari itu penting banget pada diri kita sendiri untuk ya boleh berteman dengan semua orang, namun tetap berpegang teguh pada prinsip kita. Dan yang paling bagusnya adalah kita memilah teman-teman kita, bagaimana seharusnya yang kamu miliki ini teman yang berpengaruh pada hidupmu itu yang baik-baik saja. Jangan sampai justru malah temanmu sebagai, mungkin ya dalam bahasa kita sehari-hari itu support system kita, justru malah menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk gitu, Alin. Tapi terkadang kan kalau bicara tentang support system ya, itu kan ada anak-anak juga muda-muda itu kan pengen banget untuk mendapatkan seseorang yang gimana itu Alin? Support systemnya sekali gitu, yang orang utama, spesial ya, someone special gitu, ya, daripada teman-teman yang lain. Itu kan pasti mereka akan berusaha untuk mendapatkan support system yang utama, yang spesial itu tadi. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku soal support system ya, apakah harus mencari satu yang paling support system banget atau semuanya? Pilih gimana? Kalau dari pribadi aku sendiri, soal support system itu yang pasti yang paling berdampak pada diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi memang benar, kalau dalam sudut pandang laki-laki, berjuang itu layaknya seorang elang, Oli. Elang itu akan terbang sendirian dan mencari mangsa sendirian. Jadi apapun, kita itu sebenarnya haruslah bergantung dan memotivasi diri kita sendiri. Kalau kita bergantung pada orang lain, justru dalam sudut pandang aku yang ada malah kita kecewa. Mungkin beda sama pandangan orang lain, tapi kalau bergantung dan berharap pada orang lain itu
yang kita temukan hanya kekecewaan. Karena ada satu quote yang menarik ya. Aku sudah mengalami segala bentuk ketidakenaan, segala bentuk penderitaan, dan penderitaan yang paling sakit adalah berharap pada orang lain. Benar-benar berharap pada manusia dan orang lain. Jadi benar-benar kita harus berharap dan bergantung pada diri kita sendiri dan juga Tuhan. Oh iya, support system yang paling bagus ya diri kita sendiri dan Tuhan gitu. Karena bagaimanapun juga kita kembali pada diri kita sendiri dan kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi ya boleh menurutku untuk boleh punya teman-teman yang support system. Seperti kita kan ada banyak sekali support system, ada kru videografer, ada kru editor, itu support system kami gitu. Jadi benar-benar kan support system itu kayak sistem yang mensupport atau membantu diri kita kan. Nah, dalam podcast ini juga kita pasti ada sistemnya. Misalkan setelah kita tag ya harus diedit kemudian di-post. Nah, itu ada sistemnya tersendiri, ada kru-kru yang bertugas dengan masing-masing. Nah, itu menurutku support system yang benar-benar terasa dalam hidupku. Oh ya Mirza, misalnya dalam pergaulan ya. Itu kan pergaulan, menurutmu kalau sebuah pergaulan di mana orang itu bergaul tapi tidak ada prinsip atau asal bergaul aja, pokoknya kalau itu menurutku baik ya baik, kalau enggak ya enggak. Kamu gimana? Oh, kalau aku ya sebenarnya sah-sah aja kalau misalkan merasa bahwa kita ikut-ikut aja, kita melakukan apa yang seharusnya ada gitu di dalam masyarakat sosial. Namun ya itu tadi, kita kembali pada diri kita masing-masing. Kita sebenarnya perlu untuk pada suatu waktu, pada suatu kondisi kita memang perlu untuk mengikuti arus saja. Dan kita nggak punya satu kedaulatan tersendiri untuk kita berperan ataupun memegang kendali. Jadi memang sudah seharusnya kita kayak ngalir gitu aja. Namun ada satu waktu kita harus memegang kedaulatan, di mana kita harus menentukan apakah ini baik atau buruk bagi kita. Apakah ini memang yang aku perlukan atau tidak. Kalau memang tidak perlu dan tidak baik, kita stop. Kita langsung putus gitu aja. Karena yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya diri kita sendiri. Orang lain bebas untuk memberikan pendapat, bebas untuk mempengaruhi kita. Namun apapun bentuk keputusan yang kita ambil itu tetap pada diri kita sendiri. Dan nggak boleh kalau kita malah menjadikan omongan orang lain, pengaruh orang lain sebagai pelarian kita untuk tidak bertanggung jawab pada keputusan kita sendiri. Kan banyak ya Olin ya, aku loh kayak gini karena teman-temanku, aku loh kayak gini karena nenek-nenek gitu, yang justru malah menjadi pelarian dia. Padahal semua keputusan, semua pikiran-pikiran dan tingkah lakunya itu dimiliki oleh dirinya sendiri dan haknya dia untuk menentukan apakah itu baik dan buruk. Jadi nggak peduli orang mau ngomong apa, nggak peduli semua harus mempengaruhi kita ya, tetap kita berpegang teguh pada pendirian kita. Jadi memang gitu ya Olin ya, untuk pergaulan sehat menurut kamu. Kalau ada ini ya juga, kalau dari apa yang dijelaskan Mirza, aku malah ingat sesuatu. Misalnya kalau teman kita itu membenci orang lain, tapi teman ini nggak tahu apa yang menjadi alasan pasti dia itu membenci orang lain. Nah kita sebagai teman yang kayak penengahnya lah, dia juga bergaul sama dia, itu kalau disangkut pautkan dengan idealisme gimana? Jadi dia itu membenci dia tapi nggak tahu alasannya pasti, tapi benci banget. Kan ada orang kayak gitu ya. Iya. Mungkin karena perilakunya gini yang pandangan mereka nggak cocok gitu, kayak nggak suka banget sama ini sama itu, yang tapi yang teman ini itu suka banget dalam melakukan sesuatu, tapi menurut pandangan mereka nggak suka sehingga mereka tuh benci. Itu gimana? Iya Olin. Nah kita juga perlu kembali ya pada prinsip kita bahwasannya kita bisa melakukan apa yang bisa dan mampu kita lakukan. Orang lain nggak suka, orang lain suka, itu kan di luar kendali kita.
Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan dan berdampak bagi mereka. Contohnya dengan kasus seperti tadi ya, ada 2 orang yang sebenarnya saling nggak suka gitu ya. Nah, saling nggak suka dan kita itu sebagai penengahnya. Nah sebaiknya memang sebagai seorang pemuda dan teman dari mereka itu kita menjadi penengah gitu. Penengah bagi mereka dan mempertemukan bagaimana mereka ini bisa saling jujur dan juga saling menguatkan diri. Jadi Karena mengkomunikasikan Nah, secara jujur dan nah, jelas apa yang iya, menjadi Oli. masalah mereka, terus harapannya ke depannya gimana. Karena sebagian besar ketidaksukaan ya itu berawal dari kesalahpahaman. Terkadang orang lain melakukan ini karena suatu alasan tertentu, namun orang itu hanya melihat perilakunya saja tanpa mempertimbangkan alasannya, sehingga orang lain itu bisa membenci perilaku tersebut. Maka dari itu sebagai temannya tadi atau sebagai penengahnya tadi, kita harus untuk sebagai mediasi ya, sebagai media perantara bagi mereka bisa mempertemukan serta menjalin komunikasi antar mereka agar kemudian kedua orang tersebut bisa seenggaknya saling jujur pada kedua masing-masing. Untuk hasil akhir apakah mereka tetap nggak suka atau tidak suka itu sudah di luar kendali kita. Misalkan kita sudah berusaha dan melakukan apa yang kita bisa. Wah, terima kasih Alin atas waktunya. Maaf juga kalau misalkan tadi aku kurang jelas ngomongnya, mungkin juga bulet dalam kasih pertanyaan Nggak maupun apa-apa. penjelasan. Kita juga sama-sama pelajar dan masih belajar. Betul, itu juga termasuk pada idealisme seorang pemuda bahwa tidak masalah kita melakukan beribu-ribu kesalahan, asalkan yang paling penting adalah kita sudah berusaha, Ya, sudah berusaha. dan mencoba. Karena memang betul ya, kita tidak pernah bisa menghindari suatu masalah atau kesalahan. Dan terima kasih juga untuk para pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia telah mendengarkan sampai akhir ataupun setengahnya juga nggak apa-apa, karena insya Allah yang kita bicarakan di sini juga relate dan daging untuk diperdengarkan dan juga direnungkan bagi para pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia. Dan untuk akhir kata, all eyes on Rafa. Jadi all eyes on Rafa dan all eyes on Papua. Semua mata harus tertuju pada Rafa dan semua harus tertuju pada Papua. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang sedang memperjuangkan diri untuk bisa mendapatkan hak kemerdekaan dan perdamaiannya, dan saudara-saudara kita yang ada di Papua sedang memperjuangkan hak mereka juga terhadap bahkan hutan serta tempat tinggal mereka yang telah dibawa bahkan dari nenek moyang mereka. Jadi harusnya kita tetap menjaga pandangan kita, tetap meramaikan soal isu ini, karena kalau tidak ramai biasanya pemerintah kita nggak tindak, yang rame baru ditindak gitu. Jadi Gitu ya tetap ternyata ya. realitanya kayak gitu. Nah, cukup tahu. Dan terima kasih untuk Alin dan terima kasih untuk kru yang bertugas. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Sampai jumpa. pemuda.